Rata-rata Mm-mm. Romo Sola bilang itu fide, Lutheran. sola Ya, fide, sola fide di iya. anatema. Sola Hmm, scriptura di anatema. ya, Pilar-pilar reformasi semua di anatema. Tadi, emengo yang debat maiga, ayo kita diskusi. Apa itu sola iya. fide? Kayak si Allegro, si kumis bolot itu. Si kumis bolot yang tiada henti-hentinya terus membahas Protestan Jangan, jangan, secara jangan menyerang fisik, jangan ya. Jangan menyerang fisik. Oi, Ya, ini aja. kenapa saya bilang begitu? Karena orang Ya, Protestan tantang dia untuk berdebat, tapi dia itu ayam sayur dia itu, pengecut dia itu Allegro itu. Jadi iya. even dia itu kalau berani membahas Hmm, Alkitab, bahas ajaran Protestan, ayo face to face, kita fight hmm, secara doktrinal, secara teologikal, kan begitu. Ketimbang iya. dia, aduh, kan sayang be. Akhirnya gak afam-afam yang lain itu, akhirnya ikut-ikutan membenci Protestan, buka-buka komal, lalu kemudian bikin akun palsu, seperti manusia putih sempula yang tadi dari Muslim itu. Putih sempula yang awal tadi itu, dia Iya. mengatakan apa? Ternyata dia bikin gambar saya, taruh kambing lagi. Itu putih, ha, itu. Ah, jadi nekan gitu. Jujur, jadi Atta itu jujur. Mori atau baik, iman dite, sui perbuatan dite, sui teladan dite, sui buah-buah pertobatan dite nelidoho. Mori atau baik, toi gereja Katolik, toi, mori. Iya. Alkitab ho, toi tulis kata Katolik, toi, mori Yesus melalui Hah? para rasul. Toi tulis kata Katolik, toi ilham dari Allah Roh Kudus memakai para rasul, para nabi di dalam sejarah. Kalau Katolik mengatakan kalau tidak ada gereja Katolik maka Alkitab tidak ada. Tuh gitu. Tuh gitu. Jadi bingung saya. Soalnya Jadi kan, bingung tuh. iya Bingung kalian maksudnya, tuh. soalnya kan sejarahnya gereja Katolik yang mengkanonkan. Tapi kenapa bukan orang Katolik lagi yang Pak Pendeta bilang? Go oh, Maksudnya gimana? baik. Ya, Ya, saya harus fair ya. Saya latar belakang Katolik. Saya di hadapan Protestan. Bahkan teman-teman Protestan kadang kritik saya juga. Ya, mereka mengatakan, Pak Adi, kalau belajar Mariologi itu harus harus secara terang-terangan, harus sampaikan iya, apa adanya. Saya bilang kadang, memang saya ini orang Katolik. Saya tidak melihat kalau orang Katolik itu menyembah Maria. Kan begitu. Ya, saya tahu iya, betul. Kemudian kalau Katolik itu memang worship atau meminta sesuatu kepada Maria. Sepanjang saya di Katolik, saya tidak memperlihatkan itu. Ya. Lalu kemudian setelah dipelajari kemudian ya sampai hari iya, ini pun saya jujur saja tidak mengatakan bahwa Katolik ini sebenarnya tidak worship kepada Maria. Cuman cara-caranya itu yang iya, terindikasi kepada worship idols, berhala. Tapi I don't find that. Saya tidak menemukan itu. Saya tidak melihat itu. Nah, oleh karena iya, itu, silakan ada satu penulis besar di Gereja Katolik Roma namanya Alphonse Ligori. Ya, Alphonse iya, Ligori itu bahkan sudah diangkat juga jadi santo juga. Dia seorang paus juga. Ya, dia menulis begitu luar biasa kepada Maria. Ya, ada namanya Glories of Mary. Bukunya itu sudah diedarkan itu. Dan itu beberapa paus pun juga tidak mengakui kalau Maria itu punya andil di dalam keselamatan. Kalau Maria itu kemudian apa namanya memiliki kontribusi bagi keselamatan kekal, tidak ada, tidak ada. Tetapi manga paus-paus tertentu, tidak semua. Tapi bagaimanapun kerayang otan, karena iya, kemudian di dalam kepausan itu ada yang disebut dengan infabilitas kepausan, ya, iya, infabilitas Deus, ya, atau disebut dengan infallible. Paus itu iya. tidak bisa Infallible. bersalah. Paus itu Iya, tidak bisa bersalah. Jadi apapun keputusan yang dideklarasikan oleh kepausan itu harus diterima. Kalau menolak, kalau tidak setuju harus anatema. Itu kemudian yang diterapkan di dalam kepausan. Jadi karena itulah kemudian dogma Mariologi itu begitu eksis kemudian karena Paus Pius ke-9 justru mengutip itu dari sumber bidat. Sumber bidat yang
muncul ajaran agnostik di abad kedua, abad ketiga. Ya, lalu mendadak kemudian di tahun 1950, bayangkan, belum 100 tahun. Tahun 1950, mendadak Maria itu diangkat ke sorga, Assumpta of Mary. Ya, itu oleh Paus Pius yang ke-12. Nah, orang-orang Protestan, orang-orang sampai hari ini sibuk mencari ayat. Ayatnya mana? Kejadian sampai Wahyu itu dibaca berkali-kali, tidak menemukan ayatnya secara eksplisit. Maria itu diangkat ke sorga. Tidak ada. Tetapi ternyata itu sumbernya dari kitab bidat yang muncul abad kedua. Ingat, abad pertama itu Alkitab itu selesai ditulis. Abad pertama. Itu berarti kalau ada kitab-kitab yang muncul abad kedua, abad ketiga, abad keempat, maka kitab itu adalah kitab yang bersifat pseudo. Pseudo berarti palsu, sesat. Tidak bisa dijadikan sumber atau rekomendasi untuk doktrinal. Makanya sola scriptura, ajaran Protestan. What is biblical says? Apa yang dituliskan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan. Mengutip 2 Timotius 3:16. 2 Timotius 3:16 mengatakan, apa yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, mendidik, meluruskan, memperbaiki kelakuan. 2 Timotius 3:16 atau 1 Petrus pasal 2 ayat 20-21. Tidak boleh tafsiran itu berdasarkan asumsi manusia, tetapi harus berdasarkan kuasa Roh Kudus. Jadi itu mendasari sola scriptura sebenarnya. Karena itu, lalu kemudian menganatema Protestan. Izin Pak Pendeta. Berarti sekarang Protestan, Alkitabnya Protestan itu benar-benar murni Alkitab yang dibuat abad pertama berarti. Soalnya di abad kedua kan udah ada penambahan. Yes, betul brother. Apa yang sudah diformulasikan, diestablish, diajarkan oleh para rasul. Bahkan brother, di abad pertama, walaupun hanya berupa salinan-salinan saja, catatan-catatan itu sudah dibaca di dalam pertemuan ibadah. Lalu kemudian orang Katolik sering bela diri. Kalau tidak ada gereja Katolik, maka tidak ada pengkanonan Alkitab. Nah, pengkanonan Alkitab di abad keempat dalam konsili konsili Kartago di tahun 397 maupun konsili Hippo, ya, itu merupakan terlalu jauh. Pun di abad pertama loh, bayangkan. Bahkan di abad kedua yang disebut dengan Papias, Bapak Gereja, ya, Papias itu juga sudah mewarisi kitab-kitab juga. Atau juga Origenes di tahun 250 juga sudah mewarisi kitab-kitab Perjanjian Baru juga. Atau Athanasius juga di tahun 362, tahun 363 juga sudah mewarisi kitab-kitab. Jadi konsili Kartago itu kapan sih? Abad keempat, tahun 397, 393. Terlalu jauh. Nah begitu. Jadi saya tegaskan, pengkanonan Alkitab tidak ada andil apapun dari Gereja Katolik Roma. Tidak ada andil apapun. Karena Alkitab itu sudah self-sufficient, ya. Firman Tuhan itu cukup pada dirinya sendiri. Dan itu sudah diwariskan oleh Bapak-Bapak Gereja. Dan Bapak-Bapak Gereja itu bukan Katolik. Mereka bukan Katolik. Jangan salah paham. Karena saya juga dulu begitu, brother. Saya juga dulu awalnya begitu. Ya, tetapi kemudian maksudnya saya belajar. Bapak-bapak gereja bukan Katolik itu gimana Pak Pendeta? Ya, begini. Di abad pertama itu kan ada beberapa wilayah pentarki, 5 wilayah pentarki, wilayah kekuasaan. Ada Antioquia, ada Konstantinopel, Yerusalem, kemudian juga ada Roma. Ingat, Roma sudah ada, tetapi Roma yang ada itu bukan seperti Roma yang dipahami sekarang. Seperti kepausannya ada, mariologinya ada, indulgensinya ada. Roma pertama itu merupakan hasil daripada peristiwa Pentakosta Gereja Yerusalem di abad pertama setelah peristiwa Pentakosta itu. Jadi jemaat orang-orang Roma itu orang-orang rantauan, lalu mereka pulang ke kampung halaman mereka. Lalu kemudian mereka membuka persekutuan-persekutuan ibadah. Jadi tidak ada merupakan Yesus Kristus datang ke Roma lalu mendirikan gereja yang bernama Gereja Katolik Roma. Tidak benar. Tidak benar. Jadi lalu kemudian paus pertama adalah Paus Petrus, juga tidak benar. Juga tidak benar di dalam sejarah.
Karena itu orang-orang Protestan sampai hari ini terus menjawab ya Matius pasal 16 itu. Matius 16 ayat 18 dan 19 yang disalahpahami, yang ditafsirkan dengan sembarangan oleh Gereja Katolik Roma. Mengatakan Petrus adalah paus pertama, itu omong kosong itu. Ya maaf ya, tidak berupaya saya merendahkan atau memfitnah ya, bukan. Tetapi Iya, nggak saya apa-apa, sedang nggak apa-apa. Itu menjelaskan pandangan posisi tiap saya. orang beda-beda. Nanti cukup Ya, Tuhan yang menilai siapa yang benar, siapa yang salah. Oke, Pak Pendeta, oke, terima bisa kasih jadi. banyak. Baik, terima Saya kasih turun dulu. atas apa? Terima kasih atas kerendahan hatinya, brother, atas kesopanan Siap, luar biasa. siap Jarang Pak orang Pendeta. Katolik begitu. Ya, terima kasih. Saya salut sekali. Terima kasih. Ya, baik. Silakan turun sendiri. Tuhan berkati IT sekeluarga. Amin, Pak Pendeta. Ya, baru jam 1 ya. Toko isi Calvin buku. Yo, toko sebagai ya sih. Keren sih ta. Yo, toko sebagai. Bawas toko dia boleh hambu toko. Kecuali eman. Eman malam-malam terus menjawab. Bikin bikin gaduh terus ya di Markus. Pablo Lawrence, selamat pagi, salam. Selamat pagi Pak Pendeta. Ya, salam, selamat pagi Pak. Apa kabar Pak? Baik, puji Tuhan Pak Pendeta. Ya, merdeka ya Pak ya, merdeka. 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 Baju merah putih nih Pak. Saya kostum merdeka nih Pak. Baru beli gitu Pak. Ya, karena kita merayakan kemerdekaan Pak. Puji Tuhan itu adalah anugerah Tuhan bagi bangsa kita Pak. Ya, menyongsong. Yes, menyongsong kemerdekaan yang ke-80 tahun. Ya, bagaimana menurut Pak Pablo? Dari Katolik Pak Pablo? Saya dari Protestan, Ultra BNKP. Bagaimana? BNKP. Oh, Protestan. BNKP. Protestan. Ya, Apa Lutheran. itu Pak? Oke, ya. Baik Pak. Ada yang mau disampaikan Pak terkait dengan diskusi kita atau ada narasi yang mau disampaikan, silakan. Nggak ada sih sebenarnya narasi. Saya juga belajar tentang Alkitab banyak. Memang saya bukan ini Pak Pendeta ya. Saya itu penggiat TikTok yang scroll dan banyak sekali apologet dari apa ya kita bilang Kristen Katolik, Kristen Protestan, Kristen yang lain-lainnya juga. Nah, saya banyak mengikuti tapi tidak lama-lama. Nah, memang tadi ada yang sempat viral tuh apa ya gereja Katolik yang mengklaim bahwa gereja yang didirikan Yesus terus melalui Rasul Petrus. Itu tadi banyak kok komentar saya baca-baca. Jadi saya bingung jadinya Pak Pendeta. Itu di deskripsi itu mengatakan bahwa di Matius 16-18 ini kalau salah ya. Yes, betul. Bahwa Yesus mendirikan gerejanya melalui Rasul Petrus. Nah, di situ dari komen-komen itu banyak sekali yang komen dan banyak juga tafsiran yang memang menurut saya mana yang benar. Jadi kita sebagai penggiat medsos ini bingung benarnya yang mana. Jadi saya juga bertanya-tanya gitu. Jadi menurut Pak Pendeta ayat itu merujuk kemana ataupun ada tafsiran lain yang memang betul secara maksud firman itu apa? Saya juga nggak ngerti. Oke. Tapi menurut saya itu terlalu ekstrim kalau memang itu kebenarannya itu. Ya. Baik Pak ya, terkait dengan Matius ya 16-18. Ya, coba saya kasih lihat ya. Matius ya 16. Mereka hanya mencomot di ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku,
dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi kalau mau memahami ayat ini, seharusnya kan baca dari atas, Pak. Kalau dilihat dari atas, ini kan terkait dengan pengakuan, ya. Bagaimana kemudian murid-murid itu ditanyakan oleh Kristus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan Yeremia. Ya, jadi kalau kita mau jujur ya, kita langsung jelaskan di konteksnya di ayat 18 itu ya. Ya, lalu kemudian ya di ayat yang ke-16, maka jawab Simon, nah ini giliran Simon yang disebut Petrus itu ya, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Ya, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Nah, di ayat yang ke-16, lalu kemudian kepada Petrus terkait dengan siapakah Kristus. Ya, Petrus ini mengatakan engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Ya, lalu di ayat 17 Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi sebutan terkait dengan siapakah Kristus, yaitu Mesias dan Allah, itu adalah pemberian, itu adalah kuasa Roh Kudus yang membuat Petrus itu mengaku dengan lantang, ya, dengan tegas mengatakan, you are the Messiah, you are the Lord, engkau adalah Allah, engkau adalah Mesias itu sendiri. Jadi di ayat yang lain tadi, di ayat 17, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, tetapi dari Bapakku. Ya, makanya di ayat yang ke-18 ya dikatakan, ya, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Ya, kita kembali di ayat 18-nya itu ya. Ya, di ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ya, Petrus, ada dua kata di situ Pak ya. Petros merujuk kepada Petrus, Petra ya. Kemudian merujuk kepada Sang Mesias, Petra. Ya, merujuk kepada sorry, saya salah pencet. Ya, jadi Petros merujuk kepada Petrus adalah sebutan orang kedua tunggal ya, Petrus di sini. Lalu kemudian Petros yang artinya adalah batu kecil, batu yang tidak stabil, batu yang mudah goyah. Itu merujuk kepada Petrus, Petros. Tetapi Petra adalah merujuk kepada Kristus, batu karang. Ya, Yesus mengatakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Nah, siapakah batu karang itu? Batu karang itu adalah Kristus, bukan Petrus. Kalau Petrus adalah batu karang, Petrus itu kan sudah mati. Ya, Petrus itu kan tidak kekal, tidak abadi hidupnya. Ya, jadi sebutan metafora yang penjelasan batu karang itu adalah sebutan dari Perjanjian Lama. Pun juga sebutan itu berkaitan dengan batu karang. Batu karang. Atau dalam peristiwa ketika Israel itu keluar dari tanah Mesir dan kemudian menemukan batu yang besar. Ya, dalam perjalanan, lalu kemudian Musa memukul batu itu dan batu itu mengeluarkan air. Nah, itu istilah metafora tadi itu merujuk kepada air yang keluar dari batu itu. Itu merujuk kepada Kristus itu sendiri yang adalah penuh dengan kekuatan, penuh dengan otoritas dan bersifat kekal adanya. Ya, itu yang dimaksudkan di dalam ayat yang ke-18 itu. Engkau dan ya, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi kalau mau adil, siapakah batu karang itu? Di dalam 1 Korintus ya. 1 Korintus 10 ayat yang keempat ya. Coba kita baca. Ya,
Dan mereka semua minum minuman rohani. Seperti tadi saya kasih gambaran terkait dengan peristiwa keluar dari tanah perbudakan Mesir itu. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Bukan Petrus. Batu karang itu ialah Kristus. Bukan Petrus. Ya. Lalu kenapa kemudian bagaimana gereja itu diberdirikan? Ya, di atas dasar pengakuan iman dari para nabi, pengakuan iman dari para rasul. Pengakuan iman para nabi itu adalah bahwa Allah adalah, ya, Yahweh itu adalah Allah itu sendiri yang disebut Kristus itu kemudian. Para rasul juga mengatakan bahwa Kristus adalah Sang Mesias, Allah itu sendiri. Kalau kita baca di dalam apa namanya? Efesus ya 4 ayat yang ke-11. Ya, 4 ayat yang ke-11. Ya. Ya. Ayat yang ke-11 ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Dan ialah yang memberikan merujuk kepada Kristus. Ialah, jadi dasar iman para nabi, dasar iman para rasul itu adalah kepada Kristus. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Atau juga misalnya juga di dalam Efesus 2 ayat yang ke-22 juga dijelaskan, ya. Jadi magisterium itu tidak membaca Alkitab, ya. Lalu di ayat kedua ini dia, di dalam Kristus kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah dalam roh. Ya, jadi yang mendirikan gereja itu adalah Kristus, dasarnya adalah Kristus, bukan suksesi-suksesi para apostolik itu, suksesi-suksesi apa namanya apostolik Sorry, Pak Pendeta. yang seperti Oke, dipahami. terima kasih untuk penjelasannya. Begitu. Saya memang tidak begitu paham tentang Alkitab yang tadi pendeta kaitkan, dan terima kasih untuk saya tidak terlalu fokus dengan ke ke Alkitab lah. Saya bukan Alkitab, saya pokoknya umat biasa yang iman saja gitu ya. Boleh saya katakan demikian. Lalu memang saya akui bahwa Sorry saya potong terbuka. sedikit, Pak. Sorry saya potong sedikit. Ya. Jadi melanjutkan penjelasan saya tadi. Di dalam 1 Petrus pun pasal 5 ayat 1. Petrus itu tidak menyebut dirinya pemimpin yang excellent atau pemimpin yang berotoritas dari para rasul yang lain. Dalam metode kepemimpinan di Perjanjian Baru, itu mereka menjalankan pemimpin yang disebut dengan kolegial, artinya secara kolektif, secara kebersamaan di antara mereka. Jadi tidak ada merupakan yang lain itu lebih tinggi atau yang lain lebih rendah. Jadi semuanya sama-sama. Itu di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 1. Bahkan saya ini hanya rekan penatua di antara kamu sekalian. Bahkan kalau mau lebih jelas lagi, sidang Yerusalem, konsili pertama Yerusalem, Kisah Rasul pasal 15, itu yang mengetuk palu, yang menjadi keynote speaker atau pembicara yang paling inti, itu adalah Yakobus, bukan Petrus. Kalau Petrus dianggap pemimpin superior, pemimpin yang lebih dari para rasul lain, kenapa sidang di Yerusalem itu kok Yakobus yang memimpin, bukan Petrus yang memimpin? Ini bagaimana ini? Ya, betul-betul. Tafsiran itu adalah tafsiran yang sangat-sangat menyimpang. Oke. Thank you. Pak Adi, ini memang saya juga bingung Pak Adi. Tadi di konten itu ada sedikit perbedaan dari apa yang disampaikan Pak Adi. Jadi ada juga yang mengatakan dari Protestan tadi itu bahwa itu menceritakan tentang iman Rasul Petrus. Ini dari kitab Protestan juga tadinya ini. Jadi pengakuan iman, pengakuan iman yang Tuhan Yesus katakan itu. Nah, kalau kita lihat dari perikopnya juga adalah itu pengakuan Petrus ya. Yes. Oke. Saya berpikir dangkal saya hematnya begini, Pak Di.
Lalu gereja itu dasarnya apa? Bukannya saya pernah baca-baca juga dan dengar bahwa gereja itu dibangun atas para rasul. Oke, dengan para rasul dan batu penjurunya adalah Yesus Kristus. Yes. Nah, tadi di komen itu tadi saya buka-buka tuh. Tadi di komen itu juga di Alkitab TB2 terjemahan baru dari jemaat sudah diperjelas sekarang menjadi gereja di situ. Bukan jemaat lagi, gereja. Nah, versi Latinnya juga sama bahasa Inggrisnya church di situ. Bahasa Inggrisnya church jelas di situ. Nah, saya berpikir lalu umat-umat kita Kristen ataupun itu, saya nggak ngerti. Lalu dengan dasar apa kita itu membangun gereja, Pak Adi? Kalau bukan dari pernah saya baca dalam Alkitab itu dari para rasul. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Rasul Petrus sangat dekat dengan Yesus, walaupun dia menjengkal beberapa kali, tapi dia paling setia, yang dipercaya Yesus gitu ya. Nah, Ya, pertanyaan betul, saya ya. seperti itu. Jadi saya bukan Jadi mau dasar, menyerang betul Pak, dasar daripada gereja itu adalah kebenaran Pak. Kebenaran firman Tuhan yang diilhamkan oleh Roh Kudus ya melalui para rasul itu. Jadi bukan merupakan dasar daripada gereja itu adalah yaitu merujuk kepada institusi tertentu. Apalagi institusi yang terdahulu yang mereka klaim bahwa kamilah yang terdahulu. Nah, itu juga merupakan berkontradiksi. Jadi dasar daripada gereja ini adalah kalau kita baca di dalam 1 Timotius ya pasal 3 ayat 15. Di situ dikatakan ada disebut dengan tiang penopang. Ya, tiang penopang yang merupakan pilar-pilar daripada gereja itu. Siapakah pilar-pilar itu? Pilar-pilar itu adalah kita ini orang-orang percaya. Kita difungsikan untuk pelayanan misi, maka kita adalah pilar-pilar kebenaran. Kita difungsikan untuk membuka gereja baru, membuka ladang baru, maka kita adalah pilar-pilar kebenaran yang menjadi saksi bagi dunia ini. Jadi bukan merujuk kepada institusi gereja tertentu yang kemudian diklaim di dalam sejarah. Nah, oleh karena itu poinnya adalah di dalam Matius 16 ayat 18-19 ya merujuk kepada Petrus ya yang adalah atau sebutan kata Petra yaitu kepada Kristus itu sendiri. Jadi menekankan pada teks itu adalah terkait dengan confession of faith ya pengakuan iman daripada Petrus siapakah Yesus itu, bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Allah itu sendiri. Jadi banyak sebenarnya rujukan-rujukannya Pak. Kalau misalnya di ayat yang ke-19 ya apa yang engkau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, ini merujuk kepada yaitu ketika hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya memberitakan Injil kepada orang-orang yang gelap ya, orang-orang yang belum percaya. Maka ayat itu mengatakan ya ketika apa yang engkau ikat di sorga akan terikat ya, apa yang engkau ikat akan terikat, apa yang engkau lepas. Di sisi lain juga fungsi hamba-hamba Tuhan itu, fungsi para pendeta itu, mereka menerima suatu tugas khusus, tugas yang spesial untuk melayani, mendoakan, atau kemudian membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Jadi ketika Injil diberitakan, maka pintu sorga itu terbuka. Sorga akan terbuka. Apa yang engkau ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Artinya ketika firman Tuhan itu diberitakan, Injil disampaikan, jadi mereka tadinya terikat, tadinya mereka dibelenggu oleh kuasa kegelapan, oleh pengaruh dunia, maka mereka dibebaskan, dilepaskan. Mereka dengar Injil. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Mengutip Roma pasal 1, 16 dan 17. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan jangan lupa, Roma 1, 16 dan 17 adalah dasar firman Tuhan yang dikutip oleh Martin Luther. Ya, yang kemudian menjadikan reformasi yang sangat-sangat ya menentukan kekristenan ini pada umumnya. Ya, dari dari 95 dalil, kemudian di poin pertama Luther mengatakan bertobatlah.
Ya, bertobat dari apa? Dari segala penyelewengan, praktek-praktek yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang pernah ada di dalam sejarah. Jadi begitu Pak. Jadi mencermati Matius 16, 18, 19, ya Gereja Katolik Roma telah melakukan penafsiran yang kriminal, ya, yang tidak sesuai dengan konteksnya dan tidak sesuai dengan penafsiran yang benar atau secara hermeneutika yang benar menurut alur-alur penafsiran yang benar. Penyelewengan. Jadi itu berkontradiksi sekali dengan ayat-ayat yang lain. Pak Pendeta, itu penyelewengannya apa yang dimaksud dalam sejarah itu? Nah, ini tadi Pak Pendeta untuk Martin Luther ya, Martin Luther. Nah, baca artikelnya, sejarahnya itu juga bahwa itu dia adalah seorang Romo ya, seorang imam Romo ya, Luther ini. dari Katolik. Ya. Nah, kalau untuk kekristenan itu, setahu saya, kekristenan itu sudah ada sejak abad pertama. Di Kisah Para Rasul ada. Di Kisah Para Rasul itu kalau nggak salah ada itu, Pak Pendeta. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 13. Nama kekristenan itu sudah ada. Nama kekristenan itu sudah ada sejak awal. Nah, lalu Kisah kalau Rasul saya 11 ayat 26. Kisah Rasul 11 enggak, Kisah Para Rasul 9 ayat di 13, Pak. Oh gitu. Itu yang tadi di konten itu. Di konten itu artinya nama kekristenan itu sudah ada sejak abad pertama. Kekristenan dari Yudea Galilea itu sudah abad. Nah, lalu nama Katolik itu sebenarnya setahu saya itu yang tadi saya pahami itu adalah nama universal. Betul. Nama universal artinya Katolik itu memang dari dulu itu Kristen sejati, boleh kita katakan demikian, walaupun kita sekarang denominasi ya. Nah, terus kalau pendeta saya juga khotbah, pendeta itu juga khotbah. Jadi bukan saya menyerang ini, mohon maaf sebelumnya. Jadi tidak satu pemahaman dengan Alkitab itu seperti yang dikatakan Pak Pendeta tadi dengan yang komen-komen di situ itu. Jadi tidak relevan menurut saya kenapa harus berpecah-pecah daya tafsiran. Mungkin kalau begitu saya juga bisa menafsirkan ayat Alkitab itu sendiri kalau begitu demikian. Gitu Pak Pendeta. Sorry, bukan ini. Karena memang agak terguncang saya tadi itu ya. Karena itu menurut saya jelas-jelas dikatakan di situ sampai bolak-balik saya kok bisa begini gitu loh. Oke. Apa ini Pak? Ya ini tadi mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu yang pertama kalinya disebut Kristen. Ya, ini ayat yang Pak maksud ya? Ya betul. Jadi nama kekristenan itu sudah ada sejak abad-abad Katolik Ya. Katrom itu ada. Ya, bukan 913 ya Pak ya. Tadi Pak mengatakan 913 ya. 913 kalau nggak salah ya. Jawab Ananias, Tuhan dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya Ya. kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Nah, orang-orang kudus berarti merujuk kepada orang-orang percaya ya Pak ya. Ya betul Pak, dikaitkan juga dengan tadi 11:26 tadi Pak ya. Yang menyebutkan bahwa di Antioquia lah ya kekristenan itu disebut pertama kali ya di ayat yang ke-26. Ya, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, ingat. Ya, itu tadi ada di komen itu tadi Pak Pendeta itu Ya. seperti itu. Kata Katolik, Pak. Kata Katolik itu Ignatius of Antioquia. Ya, Ignatius of Antioquia menyebutkan kata Katolik itu merujuk kepada universal. Universal berarti universal yang dimaksud adalah mereka yang di wilayah Antioquia, mereka yang di wilayah Konstantinopel, mereka yang di wilayah Yerusalem, mereka yang di wilayah Romawi itu disebut dengan Katolik. Pun orang Protestan disebut Katolik, kita juga disebut Katolik karena disebut universal. Tetapi celakanya kemudian ya sebutan Katolik itu dibaca, dicuri oleh Katolik Roma, lalu kemudian menyematkannya menjadi institusi Gereja Katolik Roma. Jadi sebutan Katolik itu adalah sebutan
universal. Kalaupun mereka mau bela, biasanya mereka mendatangi Kisah Rasul 931. Kisah Rasul 931 ada kata Katolik holos. Ya, Katolik holos. Ya, Oh jadi iya betul mereka betul. Tadi sempat dengar cari juga saya Katolikos itu tadi. ya Nah, 931 Pak. Mereka datangi Kisah Rasul 931 sebutan Katolik holos. Lagi-lagi sebutan Katolik holos itu merujuk kepada universal, bahwa mereka yang di berbagai wilayah-wilayah yang berbeda itu dalam 5 pentarki, ya, dengan yurisdiksinya masing-masing. Mereka punya yurisdiksi. Jadi yurisdiksi Antioquia, mereka punya uskupnya sendiri-sendiri. Yurisdiksi Roma, mereka punya pemimpinnya sendiri-sendiri. Yurisdiksi Yerusalem, mereka punya pemimpinnya sendiri, atau juga Konstantinopel punya sendiri-sendiri. Jadi tidak ada merupakan pemimpinnya itu adalah secara universal lalu kemudian dikendalikan oleh Katolik Roma. Nah, itu adalah kemudian berkembang di dalam sejarah yang ya Bapak tahulah kenapa kemudian ada skisma. Ya, skisma demi muncul itu karena apa? Skisma muncul itu kan karena apa? Karena ingin berkuasa, ingin menguasai wilayah keseluruhan pada waktu itu. Ya, jadi silakan nanti Pak bisa belajar lebih dalam lagi semua apa yang saya Pak, sorry. sampaikan ini. Yang Bapak sampaikan itu ada bukunya itu yang Bapak sampaikan itu. Ada datanya yang tadi Bapak Ada barusan. Pak, Gini ada Pak, Pak. saya itu jujur saya bilang Pak, dengan tadi saya baca itu saya itu telusuri di Google ini Pak. Nah, Katolikos nih ada di adalah Google kata Pak. sifat Ini dalam bisa bahasa didengar Pak. Yunani yang berarti universal atau menyeluruh. Ini Google. Kata ini menjadi dasar dari istilah Katolik yang digunakan dalam konteks agama Kristen untuk merujuk pada gereja yang diyakini bersifat universal atau gereja yang mencakup seluruh dunia. Dalam bahasa Yunani, Katolikos berasal dari dua kata yang berarti sesuai dengan atau mengenai, dan holos yang berarti keseluruhan atau seluruh. Jadi, secara harfiah, Katolikos berarti sesuai dengan keseluruhan atau mengenai keseluruhan. Istilah ini mulai digunakan dalam konteks Kristen untuk membedakan gereja yang sejati dari kelompok-kelompok sesat atau yang hanya terbatas pada satu kelompok tertentu. Salah satu penggunaan awal istilah ini adalah oleh Santo Ignatius dari Antioquia pada awal abad kedua Masehi dalam surat-suratnya kepada jemaat-jemaat Kristen. Dalam konteks gereja, kata Katolik atau Katolik menunjukkan bahwa gereja tersebut bersifat universal, terbuka bagi semua orang, dan tidak terbatas pada suku, bangsa, atau kelompok tertentu. Jadi, kata Katolikos memiliki arti penting dalam sejarah kekristenan dan masih relevan hingga saat ini dalam memahami identitas dan sifat gereja Katolik. Nah, jadi dia itu tadi yang saya sejauh yang saya Ya, telusuri adalah universal. Kalau di ya, kita pengakuan iman yes, rasuli am ya, am kalau nggak salah ya. Am itu universal kalau di kita yes, ya. ya betul Pak. Jadi, Universal. jadi di sini ditulis bahwa untuk Ya, menunjukkan bahwa Katolik ya, itu adalah universal supaya ya, melawan apa tadi itu melawan ya, bidat-bidat yang bidat. membedakan dari Nah, gereja atau sebutan ya. denominasi begitu. Jadi sebutan Ya, dan Katolik itu ya beda-beda gitu universal. ya. Nah, bukannya kita Jadi itu Protestan Martin Luther juga sudah dianatema pada Konsili Trente itu tadi saya baca Pak Pendeta. Itu kan di Konsili Trente itu sudah dibidakan juga kita Pak Pendeta, sudah dieresikan itu Martin Luther. Lalu kemudian Martin Luther itu kan sorry sampai berapa jam tadi saya cuma diskusi ya Pak Pendeta ya. Sampai betul. gimana ya? Saya mengingat firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Pak Pendeta ya, nggak Kebenaran apa-apa ya kalau semua kita ditambahkan berarti kita tidak Matius berpolemik 6:33. lah istilahnya ya. Ya, Heeh. Jadi Matius memang 6:33, yes. dari ayat itu tadi saya terguncang dan untuk menelusurinya sampai saya baca-baca Google kali ya. Ya, Nah, terus dalam betul. sejarah itu juga itu Konsili Trente bahwa doktrin ataupun pengajaran Martin Luther itu sudah dianatema pada Konsili Trente. Nah, kemudian pada sejarahnya itu yang saya baca bahwa memang Katolik Roma itu ada kesalahan dari dulu, kesalahan misalnya indulgensi gitu ya, penjualan penghapusan dosa itu. Nah, 95 Ngomong-ngomong, tesis Martin Luther itu, ngomong-ngomong, Pak Pablo, hmm, ngomong-ngomong hai. Pak Pablo, jangan terlalu keras Pak. Nanti Oh ya ada siap yang siap. kejang-kejang. Nanti ada yang Nah, kejang-kejang. iya ya. Silakan Indulgensi surat silakan. pengakuan dosa.
Lalu ketika saya telusuri, Pak Pendeta, apa benar? Nah, terus di buku itu yang saya tadi searching itu, artikel itu memang ada surat indulgensi itu diperjualbelikan di Jerman. Nah, itu yang ditentang oleh Martin Luther itu hanya terjadi di Jerman, jadi bukan secara keseluruhan Katolik. Kita harus fair ya. Kita harus fair di situ. Kita harus mengungkapkan kebenaran menurut saya, Pak Pendeta. Itu hanya terjadi di Jerman dan oleh oknum imam di sana. Hanya oknum segelintir inal, lalu kemudian di Roma itu turun tuh ke Jerman. Lalu mendisiplinkan itu yang melakukan itu. Itu hanya terjadi saat itu saja. Lalu kemudian Romo Martin Luther itu, Pastor Martin Luther itu, dia tidak puas dengan tesisnya itu. Katolik Roma menerima 45 tesis itu. Lalu Martin Luther, dia keluar. Dia keluar kan ya. Nah, dari situ dia dianatema atau dibidatkan lah ajarannya ya. dari sejarah ya Pak Pendeta. Dari sejarah itulah. Kemudian dari sini Protestan itu muncul. Saya Protestan ya. Oh, saya juga baru tahu, sebelumnya nggak tahu saya. Oh, dari sini perjalanan. Nah, di terakhir itu, kemudian Romo Martin Luther itu di sisa akhirnya itu dia sadar bahwa dia itu melakukan kesalahan juga, Pak Pendeta. Di buku, di artikel itu dia dia mengaku salah juga dengan apa yang dia perbuat, karena di situ dikatakan Tuhan Yesus itu tidak dia mau persatuan itu pengikutnya, maksudnya di situ mungkin kali ya, dia ingin kesatuan bukan perpecahan. Nah, kita ini kan kayak saya BNKP Protestan, memang hampir mirip dengan Katolik sih. BNKP terus ada lagi Pak Pendeta itu ada, bukan hanya Martin Luther itu, tapi ada temannya Calvin sama Zwingli. Ya Pak Pendeta ya, sorry saya. Ya betul. Ya. Jadi gini Pak, Oke. sesungguhnya Luther itu sebenarnya kan dia tidak mau keluar dari Katolik Roma ya. Dia tidak mau keluar. Tetapi Ya, kemudian betul, dia itu diekskomunikasikan. Ya. Oke. Lalu kemudian ketika dia sudah diekskomunikasikan, ya sudah membikinlah denom sendiri ya, persekutuan sendiri yang disebut dengan Protestare. Ya, Protestare berarti itu bahasa Latin ya, yang merujuk kepada terkait dengan testimoni, ya, kesaksian-kesaksian, maupun juga terkait dengan kesaksian-kesaksian, maupun juga memverifikasi kebenaran atau mempraktekkan kebenaran Alkitabiah. Ada 3 Pak arti dari kata Protestare yang kemudian mengajarkan firman Tuhan. Yang pertama adalah kesaksian-kesaksian daripada orang-orang Kristen. Yang kedua adalah menegaskan untuk hidup di dalam kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan, yang kemudian mengajarkan firman Tuhan. Jadi kalau teman-teman awam biasanya memahami Protestan itu kan mereka bilang suka protes-protes. Ya, Luther itu pembangkang dan lain-lain. Jadi itu merupakan suatu tuduhan juga yang tidak berdasar. Jadi kalaupun mereka menjadi Protestan itu suka protes-protes, ya kalau salah kan harus diprotes. Kalau memang katrom itu menyimpang, menyeleweng, ya kan harus diprotes dong. Ya kan tidak ada kesalahan ya di situ. Kemudian lalu itu yang perlu dipahami terkait dengan Protestan. Jadi Luther itu Tapi bukan harus keluar juga. Sorry Pak Pendeta, kalau kita protes bukan juga harus kita keluar, tapi memperbaiki dia bagusnya Pak Pendeta. Ya, rata-rata argumen teman-teman Katolik demikian Pak. Ya, kalau memang bersalah, kenapa keluar dong? Kenapa harus meninggalkan Katolik Roma, kan begitu? Ya, ingat bahwa ya itu adalah juga mujizat juga, saya berpikir sampai hari ini ya. Logik juga bahwa kalau tetap di Katolik Roma, kemudian praktek-prakteknya itu juga masih melihat sesuatu yang mungkin saya dari orang Protestan ya, saya melihatnya banyak hal-hal yang tidak relevan ya, tidak sesuai dengan Alkitab, tetapi itu kemudian eksis ya, itu kemudian ada di dalam Katolik Roma.
Ya makanya begini Pak Pablo. Hmm. Ya, makanya di dalam gereja Protestan ada yang namanya theological triage. Seperti tadi yang saya bahas itu, Pak. Ya, jadi sejauh mana pada level-level doktrinal inti. Nah, itu yang kemudian harus dipercaya dan dipertahankan terkait dengan ajaran Tritunggal. Itu adalah denyut jantung daripada iman Kristen. Katolik juga percaya Tritunggal. Lalu kemudian terkait dengan dominatur kealahan. Baik Katolik maupun Protestan juga percaya bahwa Yesus itu adalah satu pribadi dengan dua natur ilahi. Terkait dengan ada hal-hal yang sekunder, penambahan-penambahan dogma-dogma itu silakan saja sebenarnya. Ya, itu yang jawaban saya sebenarnya. Tetapi kan yang celakanya kan mereka ini kan ngutuk-ngutuk, Pak. Ngutuk-ngutuk. Jadi bagi Katolik Roma, Mariologi, Assumpta of Mary, sakramen-sakramen, ada 7 sakramen. Kalau tidak percaya dengan 7 sakramen, kamu harus anatema. Kalau kamu menolak Immaculata of Mary, kamu anatema. Kamu menolak Deuteronomika, kamu anatema. Berapa kali anatema yang terus disematkan kepada Protestan. Nah, inilah kemudian orang-orang Protestan itu kan masa sih gereja kami ini kok dikutuk terus, disalah-salahin terus. Ya, beri dong kami kesempatan juga untuk menjawab, memberikan argumen. Masa kami disalah-salahin terus? Nah, begitu. Tapi bukan berarti kalau kita merujuk pada sejarah ya Pak Pendeta ya, kalau memang Martin Luther ya, kita jadikanlah Martin Luther, kita salahin aja dulu Martin Luther. Harusnya juga dia nggak keluar ya. Ya, benar Pak. Iya. Benar Pak. Luther Bukan juga kita ya, sampai tapi menyebutkan Luther aja kita Yesus salahin dulu. bersinah. Ya, Luther mengatakan Yesus bersinah 3 kali dengan Maria Magdalena. Itu blunder. Iya. Pak. Baru dengar. Memang blunder Pak. Ya, tetapi lagi-lagi kalau kita betul-betul, makanya saya Pak harus betul-betul teliti dulu, klarifikasi Ya, dulu, betul. belajar Sama, Pak. dulu datanya, apa yang dimaksudkan ucapan Luther ini. Ya, mungkin awam-awam Katolik Roma, oh Luther ini menuduh Yesus bersinah 3 kali dengan Maria Magdalena di sumur dan lain-lain. Oh bagaimana? Padahal kalau mereka mau belajar, baca dong tulisan Luther, baca dong penjelasan Luther dalam Luther's Word. Itu semua kan Luther jelas, bahkan Luther mengangkat 2 Korintus pasal 5:21 bahwa Kristus yang di dalam kesuciannya, kekudusannya harus rela menjadi seorang pesinah, yang dimana kitalah yang pesinahnya, kitalah yang suka berdosa, yang hidup di dalam korupsi, hidup di dalam berbagai pelanggaran. Jadi Luther menjelaskan demikian. Tetapi karena memang maklum ya, Katolik Roma karena adanya kebencian ya, yang tidak senang dengan Protestan dan tokoh reformator. Wah, ini di frame yang luar biasa. Ini ramai sekali, bahkan Muslim juga mereka membahas dengan ucapan Luther. Mengerikan Pak. Jadi saya juga sepakat bahwa Luther pernah blunder di dalam sejarah. Bahkan menurut Luther, kitab Yakobus itu dia bilang kitab jerami. Ya. Itu juga blunder. Itu juga Jerami Pak. Sorry, jerami. Iya. Maksudnya gimana Pak? Kurang. Artinya gini. Jadi menurut Luther bahwa surat Yakobus itu tidak bernarasikan Injil, tidak bernarasikan firman Tuhan. Itu blunder. Di situ hujan Pak, sorry. Di situ hujan ya? Iya, Di situ benar. hujan ya? Agak terganggu suaranya. Oke, nggak apa-apa, masih terdengar kok. Masih terdengar nanti itu. Padahal kalau dipelajari kitab Yakobus, justru penegasan Injilnya luar biasa. Nah, Injil yang sangat-sangat memastikan bahwa Yakobus juga memberitakan kebenaran, memberitakan Injil keselamatan. Tetapi Luther mengatakan, itu kita jerami, itu blunder. Makanya bagi apa itu, pilar-pilar reformasi yang kita percaya sholat scriptura itu, bahwa bapak-bapak gereja itu bisa salah, tokoh reformator itu bisa salah, konsili itu bisa salah. Yang tidak bisa salah adalah firman Tuhan yang bersifat theopneustos, yang adalah tidak bisa salah karena adalah nafas Allah yang menuliskan firman Tuhan itu melalui Tuhan. Nah, itu yang membedakan Pak. Jadi Luther bisa salah, ya. Bapak-bapak gereja bisa salah. Makanya semuanya kembali kepada firman Tuhan. Harus seperti pembacaan total skriptura, ya, keseluruhan dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Begitu Pak. Baik Pak, terima kasih. Ini lanjut Pak. Adik saya kan lagi sekolah STT ya, Jakarta juga. Nah,
Terus saya bukan menghakimi gereja ataupun apa namanya, saudara saya juga ada yang Katolik, kakak saya yang kawin dengan Katolik, dan saya rasa begitu juga kita yang ada di rumah ini sama-sama kita hukum saudara lah saya rasa, dan nggak apa-apa kalau bisa mencari kebenaran. Lalu di komen tadi Pak, saya juga di komen itu saya baca apa namanya surat mengenai surat indulgensi itu, ada teman-teman kita protestan bagaimana dengan surat indulgensi. Nah, saya berpikir begini Pak Pendeta, surat indulgensi itu secara pribadi ya, saya belum pernah melihat seperti apa wujudnya, isinya seperti apa. Kalau itu bisa-bisa kita itu dibalik, mana buktinya surat indulgensi, buktinya seperti apa? Karena itu bentuk penistaan kalau menurut saya ya. Jadi kata tanpa data itu kan sama aja karena kayak pembohongan juga. Saya aja belum pernah melihat, walaupun saya profesional, saya belum pernah melihat surat indulgensi itu bentuknya seperti apa. Namun kita dengan beraninya mengatakan gara-gara indulgensi ini juga yang harus kita pahami juga. Yang harus kita pahami, apakah ada pernah melihat, pernah membaca surat indulgensi itu. Jadi kita bisa dibalik di situ Pak Pendeta. Kalau kita ditanya seperti apa contohnya, buktikan surat indulgensi itu seperti apa, isinya seperti apa. Jadi kayak seolah-olah kita itu friendly ngomong di atas angin, sorry saya coba menyerang, tapi bukan bermaksud ini saya. Kalau kita dibalik seperti itu ya, seperti apa? Gitu Pak Pendeta. Bagaimana menurut Pak Pendeta itu? Soalnya di kolom komentar itu banyak indulgensi. Lalu mereka tanya indulgensi itu seperti apa? Coba berikan. Kan di kolom komentar itu sekarang kan bisa dikasih foto sekarang, bisa foto sekarang kan, bisa dikirim foto tuh. Nah, nggak ada satupun yang bisa membuktikan bahwa surat indulgensi itu wujudnya seperti apa. Jadi seakan-akan kita itu memplanning mereka yang kita tidak tahu apa-apa sebenarnya tentang itu. Ini fakta ya, fakta Saya punya buku. Saya punya bukunya Pak, cuman saya nggak lagi ada di tempat saya ini. Mungkin saya izin 1 menit saja, 10 detik saya cari sebentar. Oke. Sembilan puluh lima dalil macam kan ini Pak, datanya ada, tetapi dalam bahasa Latin. Ini salinan Pak, salinan fotokopi. Bilang apa tuh Pak? Ini dia. Apa tuh Pak? Ini dalam bahasa Latin. Kan jelas ini. Kemudian ini. Surat penghapusan hukuman yang dikeluarkan oleh Uskup Agung Albrecht. Naskahnya sama dengan yang tercetak dalam dokumen di bawah ini, kecuali nama kota, ya, pembeli, dan Peter serta Adam. Terus ini dia. Ini mana suratnya? Ini dia. Bahasa Latin. Terjemahnya gimana? Itu dia. Sesudah tahun 1517, surat-surat penghapusan siksa menjadi pokok perdebatan hangat. Rakyat pun ikut dengan caranya sendiri. Gambar di samping ini memperlihatkan seorang peserta pawai karnaval 1522 di kota Nuremberg yang berpakaian sejumlah besar surat penghapusan siksaan. Surat penghapusan. Lalu kemudian ini datanya dari dokumen yang tadi. Dalam bahasa Latin ini terjemahannya. Surat penghapusan hukuman. Dokumen tertanggal Augsburg 15 April 1517. Diterjemahkan dari bahasa Latin. Albrecht. Jelas kan? Bersama ini kami umumkan bahwa Tuan kita yang Maha Suci, Paus Leo X, yang oleh pemeliharaan ilahi, kan ada semua di sini ya. Ya. Jadi apa namanya, dan kedua jenis kelamin yang sesuai dengan petunjuk kami turun tangan untuk membantu pemugaran gedung Basilika Santo Petrus yang tertinggi, membangun gedung. Ini dokumennya lengkap Pak, dokumennya lengkap. Kalau mau tahu aslinya di mana ya silakan saja.
Di Vatikan itu sendiri ada. Lengkap Ada ya? sebenarnya. Bapak pernah baca buku ini, Pak? 95 dalil ini. Belum. Ada di Gramedia ya? Iya, Pak. Di Shopee bisa dipesan, Pak. Di Shopee juga. Oh, iya? Saya pesan di Shopee. Oh, Sophie. Bisa dipesan. Shopee juga bisa. Lalu kan Pak Pendeta. Oke, sip. Nanti akan saya coba tempur ya. Makanya, silakan. Oke, sip. Terima kasih. Lalu kemudian Pak Pendeta, mengacu pada permasalahan dari perpecahan kita itu ya, boleh kita katakanlah kita ini Katolik dulu lah ya, boleh seperti itu ya Pak Pendeta, Katolik dulu lah, Kristen pengikut Kristus gitu ya. Nah, lalu kemudian di sejarah itu yang saya baca itu kan hanya terjadi di Jerman, bukan keseluruhan Katolik, bukan seluruhan praktik itu dilakukan. Jadi hanya terjadi di Jerman, gitu Pak. Benar nggak sih? Itu juga Benar ya? yang ya, itu juga yang Nah, sulit juga itu agak ngeri juga ini. ya betul. Itu kemudian karena memang Luther ini kan memang bertugasnya di Jerman. Tetapi Di Jerman, jangan lupa dia pernah ke Roma tahun 1510, 1511 itu dia ke Roma. Ya, lalu kemudian begitu dia melihat setiap para pemimpin atau klerus-klerus di Vatikan itu kok berbeda hidupnya dengan yang di Jerman. Di Jerman kok hidupnya menderita luar biasa. Hidupnya susah dalam arti mungkin mau makan saja sulit, Pak, di Jerman, boleh dibilang begitu. Tapi begitu lihat di Vatikan ini, aduh mereka ini kok hidupnya mewah-mewah. Ya, hidupnya kok luar biasa glamor. Ya, itu yang di dalam buku Luther. Nanti Bapak bisa baca buku Luther. Di dalam buku Luther ini, silakan nanti baca buku Luther. Ya, Luther, Teologi Martin Luther, saya dikasih di sini. Jelas sekali semua. Ya, ada banyak sekali buku-bukunya. Ya. Jadi itu yang membedakan. Nah, pertanyaan sekarang, nah itu kan anggap saja di paroki saja melakukan gebrakan itu. Tidak ada kaitannya dengan Vatikan. Tetapi ingat bahwa ini adalah esensial pengajaran yang ada di Vatikan Roma. Yang kemudian esensial pengajaran itu dikritik oleh Martin Luther. Kemudian ajaran yang diajarkan ini adalah itu karena kan pusatnya kan Vatikan. Artinya ketika Roma atau Martin Luther mengkritik di Jerman, itu berarti kan berpengaruh juga di Roma kemudian. Maka Roma itu yang bertanggung jawab, yang membuat role-nya itu, membuat berbagai establish pengajaran dogma itu. Jadi bukan soal itu dia melakukan kritikal di gereja kecil, di stasi kecil, tidak ada kaitannya dengan Roma. Bukan itu pertanyaannya. Bukan begitu yang kemudian argumentasi. Ya, karena ajaran yang dipraktekkan di gereja Jerman itu juga adalah apa yang diajarkan di Vatikan Roma. Karena jelas bahwa satu untuk semua, kan universal. Jadi tidak ada keputusan infabilitas Deus, infabilitas Paus itu harus ditolak, harus dilawan, tidak boleh. Berani ada yang melawan, berani menolak, berarti anaknya. Jadi argumen teman-teman Katolik kalau itu itu receh itu Pak, itu receh, tidak mendalami dan tidak sangat-sangat esensial, tidak fundamental. Oke, baik, terima kasih untuk penjelasannya Pak Pendeta. Saya akui tadi, saya juga kebenaran itu pokoknya saya itu mencari kebenaran itu seperti apa juga kebenaran itu. Jadi memang tadi di konten itu memang mengguncang juga. Kalau Pak Pendeta lihat tadi konten itu, mengguncang itu ayat Matius andalan mereka itu 16-18 itu mengguncang karena menurut doktrin mereka itu bahwasanya rantai dari Petrus, ya, tumpangan tangan, dan itu memang kalau orang awam menafsirkan, memang menurut saya itu memang ada kebenaran di situ kalau nggak hati-hati memang ada kebenaran. Lalu ada tadi yang menjawab tadi itu di komen itu bahwa Petrus itu disalib terbalik, padahal di Alkitab nggak ada loh itu menurut
sejarah atau apa sama mereka? Benar nggak Pak Pendeta, tidak ada di Alkitab bahwa Petrus itu disalib terbalik ya? Dan makamnya itu ada di Basilika. Betul, betul. Betul, Pak. Salib terbalik. Betul. Jadi dari hierarki itu yang mereka ambil dari Rasul Petrus itu. Jadi tumpangan tangan itu gimana sih? Yang saya pahami ini Pak Pendeta. Begini Pak, begini. Ya, pengajaran mereka bahwa kalau bukan penumpangan tangan daripada suksesi ketausan, suksesi apostol yang diturun alihkan kepada isu, kepada klerus, kalau bukan mereka yang menumpangkan, maka tidak ada otoritas kepemimpinan. Jadi otoritas kepemimpinan itu harus mengikuti apa yang sudah diformulasikan atau diajarkan, atau berdasarkan ofisial legal yang resmi yang diajarkan oleh Katolik Roma. Sebenarnya ini sangat-sangat menyimpang, Pak. Bahkan menurut sejarawan dari Katolik Roma sendiri, sejarawan dari Katolik Roma sendiri, ada itu Raymond Brown, pokoknya ada berapa orang itu, ada namanya Ogik ya. Mereka mengatakan begini, atau Jandy Kelly juga, ada Jandy Kelly, Raymond Brown, ada Ogik mengatakan begini, dogma kepausan itu adalah dogma yang sangat-sangat memalukan dan sangat membawa malapetaka bagi gereja. Jadi para sejarawan itu mengatakan, bahkan mereka mengutip bapak-bapak gereja juga mengatakan bahwa dogma kepausan atau infalibilitas Deus itu adalah dogma yang membawa malapetaka, yang sangat merusak gereja. Jadi artinya dogma itu adalah karena dogma yang memang berdasarkan eksegesis ya, atau penafsiran yang tidak berdasarkan pembacaan yang total, dan penafsiran adalah bersifat individualistik berdasarkan kepentingan magisterium itu. Makanya gereja Katolik dengan memiliki 3 pilar itu, Alkitab, tradisi, magisterium. Alkitab, tradisi, magisterium. Dasar imam. Kalau ditanya mana yang lebih tinggi, mana yang lebih otoritas, semuanya sederajat, semuanya sama. Ini yang sangat disayangkan. Artinya kepausan itu juga tidak bisa sama. Tapi gini Pak Pendeta, saya potong Pak Pendeta, maaf. Tapi gini Pak Pendeta, yang masih saya telusuri, di mana lebih duluan ya? Alkitab atau cara beribadah dulu, kayak Yahudi Yerusalem kan? Maksudnya Israel ya. Nah, mana yang lebih duluan itu Pak Pendeta? Terus magisterium ini fungsinya apa? Ya, pertama begini, magisterium itu kan bertugas untuk menafsirkan Pak, untuk mengajarkan. Jadi kalau bukan dia orang magisterium, kalau bukan dari kehabisan magisterium, kehabisan dari klerus Katolik Roma, kita ada kan Pak di Protestan, kita ada kan Pak magisteriumnya kan? Ya tidak ada. Kalau kita begini, kalau kita mau definisi gereja, ingat 1 Petrus pasal 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat kerajaan, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, yang dipanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Yang dipanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Jadi bagi Protestan, kalau yang sudah bayangan-bayangan itu sudah datang, ingat tipologi Pak, tipologi. Artinya sebutan imam-imam dalam perjanjian lama yang kemudian merujuk kepada ya Kristus, yang kemudian imam agung kepada Kristus. Ya, Kristus itu kan sudah datang. Artinya kalau yang sudah dalam bayangan-bayangan tipologi itu sudah datang ke dunia, maka yang yang bayangan itu sudah harus tidak boleh dipercaya lagi. Artinya kita lebih percaya kepada yang antitese, yang realita. Jadi bayangan-bayangan terkait jabatan sebutan-sebutan itu semua sudah tidak berlaku lagi. Tetapi imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, itu kemudian merujuk kepada orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Makanya Rasul Paulus mengatakan bahwa orang-orang percaya itu adalah disebut orang-orang kudus. Orang-orang kudus. Tapi bagi Katolik Roma,
Bagi Katolik Roma bahwa orang-orang kudus itu adalah orang-orang yang sudah mati. Orang-orang sudah mati, lalu kemudian mereka berada di sorga. Pun Protestan mengakui bahwa orang-orang yang sudah mati itu sudah berada di Santo sorga. Santa itu ya, Pak, ya? Yes. Orang kudus ya. Santo Santa. Nah, itu yang mereka. Itu Santo Petrus dong, Pak. Memang orang kudus Santo Petrus Ya. apa enggak sih? Santo Petrus. Itu pun baru mereka teguhkan, baru mereka resmikan sekitar di tahun 1200-an, Pak. 1200-an, sebutan Santo itu. Tidak ada merupakan ajaran Alkitab atau diajarkan oleh bapak-bapak gereja. Berarti lebih dulu, sorry Pak Pendeta, sorry. Berarti lebih bisa kita simpulkan lebih duluan gereja dibandingkan Alkitab ya, Pak. Karena saya baca artikel itu Duluan firman mengatakan Tuhan. bahwasanya Duluan firman mengkanonkan ada tuh di video-video itu yang mengkanonkan kitab suci itu adalah Katolik Roma. Lalu kemudian Martin Luther itu membawa lari kitab itu lalu direhabnya itu di konten-konten itu, Pak. Itu hoax, Pak, hoax. Bahkan Tapi lebih Martin duluan Luther gereja, Pak, itu ya? Lebih duluan gereja dibandingkan Alkitab. Alkitab, Pak, duluan, Pak. Terus bagaimana apa yang dibacakan waktu itu, Pak? Gimana sih, Pak? Kok lebih duluan Alkitab? Gimana, Pak? Coba cerita dulu, Pak. Begini, Pak. Oke. Kalau kita harus belajar jujur, Pak. Ya, bahkan Yesus itu sebelum berinkarnasi, dia sudah ada sejak kekekalan, Sebelum dunia ada ya. sebelum dunia ada. Karena itu gereja itu ada karena apa? Karena kebenaran. Kebenaran merujuk kepada Kristus, kepada firman Tuhan. Makanya sesuai dengan judul diskusi saya malam ini, sebenarnya Ya. adalah Kristus memerdekakan kita. Ya, bahkan Siap, ayat-ayat yang setuju. lain mengatakan kebenaran itu yang memerdekakan. Nah, kebenaran di sini merujuk kepada firman Tuhan, kepada Kristus. Jadi kalau tidak ada Kristus, maka gereja tidak ada. Gereja tidak ada kalau nggak ada Kristus. Gimana, Pak? Yes. Oh, ambigu saya, Pak. Kalau Kristus tidak ada, artinya Oke. gereja berdiri itu kan karena kebenaran, Pak. Kalau Berarti tidak ya ada kebenaran, maka gereja. kita sama dengan orang Yahudi kalau gitu, Pak. Begini, Bagaimana, Pak? Karena orang Yahudi kan beribadah juga saat itu kan. Percaya. ya, artinya kan, iya, artinya kan progresif nubuatan. Kan mereka tidak percaya Kristusnya adalah Sang Mesias. Kristusnya Ya, adalah betul. Yahweh itu sendiri. Kristusnya adalah Yahweh itu sendiri. Kan mereka tidak percaya. Yang mereka percaya adalah bahwa Mesias itu akan datang dalam segala kebesaran dan kemuliaannya. Bagaimana mungkin Mesias itu lahirnya di kandang, di tempat Iya. yang menjijikkan. Harusnya diagunkan. Sangat- Yes, itu yang mereka tidak percaya. Tetapi apakah orang Yahudi tidak baca Taurat? Mereka baca. Makanya Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Hosea 4 ayat yang ke-6 mengatakan, umatku binasa karena tidak mengerti firman Tuhan. Ya. Bahkan menurut Roma pasal 10 dikatakan juga, mereka berdoa, berkali-kali berdoa, tetapi tidak disertai dengan pemahaman yang benar. Oke, Pak, saya oke, menarik ini Pak Pendeta, menarik ini. Lalu ini yang masih mengganjal di pikiranku. Lalu kalau Alkitab duluan, lalu kemudian gereja, bagaimana ceritanya itu, Pak? Coba mungkin aku ambigu apa gimana itu? Karena yang saya tanya Kenapa? tadi itu Peristiwa. duluan mana? Ya, Oke, ya, betul. ya, Jadi ya lanjut Pak. Lanjut. peristiwa Pentakosta, ya, pasal 2 itu, Kisah Rasul pasal 2. Bagaimana kemudian jemaat mula-mula itu mereka mengadakan berbagai perjamuan-perjamuan. Mereka bahkan memecahkan roti, mereka saling mendoakan, mereka melayani bersama, makan bersama, penginjilan bersama. Nah, itu kemudian karena ada Lah bukannya Injil itu kebenaran. ada di Perjanjian Baru, Pak? Berarti kita berarti kalau duluan Alkitab berarti kita masih pakai Perjanjian Lama sebelumnya ya, Pak ya. Kalau begitu berarti belum ada Perjanjian Baru kalau misalnya Alkitab yang lebih duluan. Logikanya gimana, Pak? Ya, Ambigu saya di situ. kan begini, Pak. Ya, jadi keunikannya adalah bagaimana kemudian perjanjian lama itu, ya, benar-benar kemudian bayangan-bayangan, nubuatan-nubuatan itu oleh Musa dalam Kejadian 3:15 itu kan merujuk kepada apa namanya, the seed of the woman,
seed of the woman atau benih daripada perempuan. Apa Pak? Opsi Odo Holy. Ya. Sorry, tidak kedengaran suaranya. Seed of the woman, benih daripada perempuan itu. Jadi benih daripada perempuan itu merujuk kepada Kristus yang akan meremukkan kepala ular, yang akan meremukkan kita. Nah, bagi Katolik, Pak, kecil suaranya Pak. Sorry, kecil suaranya Pak. ya, hujan Pak, hujan. Oke. Bagi Katolik Roma, Ya. Katolik Roma, bahwa yang meremukkan kepala ular, kepala setan itu adalah Maria. Itu terjemahan mereka. Mereka kemudian mengutip dari Vulgata Lama, lalu kemudian menafsirkan kejadian 3:15 itu di dalam pemahaman secara feminin, yaitu merujuk kepada perempuan. Padahal secara dari sumber aslinya dari bahasa Ibrani, ya Masoretic teksnya, yaitu dari kepada maskulin. Maskulin itu Masore. merujuk kepada merujuk kepada nanti sang pria, artinya sang yang disebut. Wah, kalau begitu, sorry saya potong. Lalu kalau begitu berarti belum ada para rasul dong saat itu Pak, kalau duluan gereja atau peribadatan ya. Berarti belum ada Ya, para betul. rasul. Ya, Sorry Pak ya, bukan. Ini saya telusuri betul. Ya, Sorry, lanjut. Ya. Artinya kita mau mengkronologiskan terkait dengan Mesias itu, yang kemudian dari seed of the woman tadi itu, dari benih perempuan muda itu yang merujuk kepada Kristus, yang akan menghancurkan kepala ular atau kepala setan. Tetapi dalam tafsiran Katolik Roma, mereka mengatakan bahwa yang meremukkan kepala ular itu adalah Maria. Ya. Jadi itu sangat berkontradiksi. Bagaimana kemudian Mas Yesaya, Kejadian pasal 49 ayat yang ke-10, bahwa tongkat kerajaannya tidak akan beranjak dari Yehuda. Oke. Tongkat kerajaannya itu merujuk kepada Kristus yang di dalam kekuasaannya itu bersifat tetap. Tongkat kerajaan itu tidak bisa dialihkan, tidak bisa dipindahkan ke tempat yang lain, apalagi pindah ke arah. Tidak bisa. Jadi itu harus kepada Kristus, yang kemudian oleh Mazmur juga pasal 110 itu ayat 1 dan 4, bagaimana Kristus itu kemudian dinubuatkan dan 1000 tahun nubuatannya itu lalu penggenapannya di dalam perjanjian baru. Jadi itu sesuatu yang luar biasa. Artinya nubuatan secara progresif itu merujuk kepada Kristus yang kemudian kita paham dalam perjanjian baru, logos itu pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu ya telah menjadi manusia. Ya. Oke. Firman itu Telah menjadi manusia. Yaitu firman itu telah menjadi manusia. Kepada Kristus. Jadi kapan gereja? Ya gereja ada karena apa? Karena kebenaran dong. Karena firman Tuhan dong. Ya, jadi tidak mungkin ada gereja kalau tidak ada kebenaran. Jadi kebenaran duluan, baru ada gereja. Kebenaran itu merujuk kepada Kristus. Oke, lalu kemudian pertanyaan, kapan kita membukukan Alkitab? Bagaimana Alkitab yang kita pakai sekarang? Kok enak Protestan cari yang baik-baik saja. Dulu orang Katolik yang susah payah, itu omong kosong semua. Itu kan hanya klien-klien saat itu. Ya oke deh Pak ya, kita sudah waktu istirahat ya Pak ya. Besok lagi diskusi ya. Saya senang diskusi sama Pak. Tapi memang otak saya ini kritis memang mengenai tadi ayat yang saya tanyakan ke Bapak. Dan terima kasih. Berarti artinya intinya bahwa gereja lebih dulu baru Alkitab itu Pak ya? Yes. Gimana Pak? Tidak. Karena belum Firman clear Tuhan Pak. duluan. Kebenaran Alkitab duluan. Ini dari mana? Dari perjanjian lama atau perjanjian baru firman Tuhan yang Bapak maksud ini? Iya. Pokoknya ini Pak. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Gimana Pak? Jadi baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Karena perjanjian lama itu kan bayangan ya Pak. Nubuatannya. Penggenapannya kan perjanjian baru. Begitu. Penggenapannya perjanjian. Penggenapannya perjanjian baru. Berarti kita itu ya. Berarti kita itu masa itu masih pakai perjanjian lama. Apa gimana? Karena kan lebih duluan gereja ya. Ya. Nanti Lebih duluan gereja. Iya, Kitab ini membingungkan saya Pak Pendeta. Mau dijawab dulu sebelum biar saya tidur nyenyak. Yesus di dalam ketika
datang ke Yesus dunia. tidak ada dulu, Pak. Ini yang saya tanya perjanjian lamanya. Sorry, mohon maaf. Ini kan belum ada Yesus di perjanjian lama Iya. kan? Itu Begini, perjanjian ya, baru betul. ada di perjanjian baru. Ya. Jadi Kan Yesus bagaimana mengatakan kaitannya dengan begini. perjanjian lama? Bagaimana kita sebagai umat Protestan ini mengatakan bahwa firman yang dulu itu adalah kita tadi Pak sama-sama pada awalnya adalah firman. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah. Maksudnya begini Pak, Yesus kan saat berada di dunia, dia mengatakan begini, ya, seluruh hukum Taurat, kitab para nabi, dan Mazmur-Mazmur harus digenapi. Dan seluruh kitab-kitab itu, yaitu kitab Ketuvim, Nefim tadi, Taurat itu, ya, yaitu Taurat maupun Pak. juga Taurat Yahudi ya. Berarti Ya. itu yang kita pakai dulu pada abad pertama Yes. itu ya. Ya, Berarti belum ini kan disebut Yesus. Kristen dulu gitu loh Pak. Kalau perjanjian lama kita belum disebut Kristen dong. Ya, Karena Kristen itu kan pengikut Kristus. benar. Lalu kenapa dibilang Kristen saat kita disebut Kristen saat itu atau apa kita disebut saat itu Pak? Apa sama kayak orang Yahudi? Tidak, pengikut jalan lurus Pak. Sebutan jalannya. Gimana pengikut jalan lurus itu Pak? Jangan Yes. buat ketawa saya tidur Pak. Biar saya tidur Betul, nyenyak Pak. dulu. Nanti saya doakan Pak. Makanya- Pastor Adi Markus banyak rejeki Yes. Pak. Jangan Makanya menginginkan pertama aku. kali, Gimana jalan lurus itu? makanya Kok baru pertama kali kan, pengikut jalan lurus Pak? yes, Berarti bukan pengikut Kristus makanya dulu ya di sebutan, perjanjian. sebutan yang pertama kan tadi di Kisah Rasul 11:26 itu Pak. Pertama kalinya disebut Kristen. Tetapi ketika Rasul Paulus melakukan kekerasan atau penganiayaan kepada kekristenan, mereka bukan disebut Kristen, tetapi para pengikut jalan lurus sebutan waktu itu. Nanti Serius Pak, ini lalu nggak kemudian bercanda Pak. betul Pak, Jalan nanti lurus dipelajari itu, lagi Pak. Pak. Jadi Alkitab Ya, nanti perjanjian dicek. lama Yes. pengikut jalan lurus gimana sih Pak? Jangan buat ketawa jangan. Saya belum ketemu jalan lurus di emang ada jalan lurus di Alkitab perjanjian lama Pak. Pengikut Ya, jalan ini lurus. mungkin ini sesuatu yang baru memang. Karena maaf ya Pak ya. Silakan baca dalam buku-buku kesarjanaan Pak. Itu memang ditulis. Nanti, Pak, sumpah bukan saya ini Pak, sumpah bentuk baru saya dengar pengikut jalan lurus. betul. Sebutan itu yang terjadi Pak. Lalu kemudian di dalam Kisah Rasul 11:26, lalu untuk pertama kalinya disebut Kristen itu di Antioquia itu. Tetapi sebelum ketika Rasul Paulus melakukan penganiayaan, pengejaran, persekusi kepada kekristenan, ya itu disebut dengan para pengikut jalan lurus yang kemudian disebut Kristen itu. Pengikut jalan lurus. Kok kalau Bapak Adi Markus, sumpah aku baru dengar ini baru pengikut jalan lurus kayak orang Yahudi kita Ya. ini Pak. Ya nanti dicek saja Pak, nanti dicek. Supaya bukan saya ketahui Pak Adi Markus, tapi memang kayak asing aja di telinga saya pengikut jalan lurus dan pengikut Kristus. Berarti Ya. mula-mulanya adalah pengikut kita ini pengikut jalan lurus, lalu kemudian sebelum- dan pengikut Kristus gitu ya. Ketika Gitu Paulus mengejar orang-orang percaya ya, orang-orang Kristen, itu kan ada di Samaria itu kemudian. Di mana itu? Di mana? Yang Paulus berjumpa dengan Yesus itu. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia kan pergi ke kota Damsik ya, Damsik ya. Lalu kemudian dalam perjalanan ya kan diadakan yang namanya teofani atau penampakan diri Allah. Ya, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Paulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Ya, dalam perkembangannya kemudian. Pastor. Ya. Berarti kita sama-sama orang Yahudi beriman dengan Allah yang satu waktu itu Pak ya. Berarti ya. Jadi kalau orang Yahudi itu agama bukannya Pak ya? Atau Yahudi itu apa sih Pak? Berarti misalnya kalau kita sekarang kalau zaman sekarang itu bilangnya oh itu Kristen, oh itu Islam gitu ya. Berarti pada saat itu orang Yahudi bilang ke kita, oh itu pengikut jalan lurus. Apa gimana itu? Begini, sebutan pengikut jalan lurus itu adalah sebutan atau penyematan. bukan. Tetapi orang yang pengikut Yesus ya Pak ya, pengikut Yesus. Ya, bukan termasuk orang Yahudi maksudnya. Bukan termasuk orang Yahudi. Tetapi pengikut Yesus itu disebut pengikut jalan lurus. Artinya kemudian
ya pengikut jalan lurus itu disematkan berikutnya adalah orang-orang percaya atau orang-orang Kristen. Nah, Catat begitu. dalam Jadi, mana, Pak? apakah Ada di orang sejarah? Yahudi, apakah orang Yahudi sudah percaya Yesus? Nah, kalau baca dalam Roma pasal 9, 10, 11, nanti dibaca saja bahwa ada kemudian orang-orang Israel itu percaya kepada Yesus. Tetapi Yesus sebenarnya kan datang untuk orang Israel. Datang untuk Israel, Bukan di kita. tapi kemudian Israel kan menolak Sang Mesias, lalu kemudian keselamatan itu di-offer kepada bangsa yang lain. Ya, nanti Pak cermati, saran saya baca Roma pasal 9, pasal 10, pasal 11, Pak. Roma pasal 9, Ustaz. saya catat dulu, Pasal Pak. 9, pasal 10, pasal 11. Pasal 10. Berarti, Pasal 9, 10, oke, 11. ini kita clearkan. Terima kasih Pak Adi Markus. Berarti artinya kita mengambil kesimpulan bahwa belum ada gereja atau belum ada Alkitab saat itu ya. Hanya melalui firman Tuhan Ya, aja. begini. Ingat di abad pertama pun kalau baca Markus pasal 14 ayat 13, jadi hanya berupa salinan lembaran saja. Jadi firman Tuhan itu dibacakan, yang lain itu mendengar. Pak Pendeta, ada yang tercantum, nanti aku lupa. Lah, bukannya pengikut Yesus itu dulu orang Yahudi, kok orang Yahudi menolak? Gimana ceritanya itu, Pak Pendeta? Kan murid Yesus kan semuanya orang Yahudi, ke-12. Kan mereka ikut. Nggak semua orang Yahudi menolak Yesus juga. Tadi seperti yang Bapak Pendeta sampaikan, gimana ceritanya ini? Ya, maksudnya ini Pak, terkait dengan yang bukan rasul maksudnya. Ya, jadi kan, kalau para rasul itu kan memang dipilih kan mereka semua. Ya, itu adalah kedaulatan Tuhan ya, kehendak Kristus di masa itu. Tetapi orang Yahudi ya puji Tuhan sebenarnya orang-orang Israel ya mereka akan diselamatkan juga, tetapi ya mereka akan terpilih sebagian saja. Menjadi bangsa Tetapi pilihan kita akan Tuhan ya, lihat Pak. saja. Kita akan lihat saja Pak, nubuatan Alkitab, apakah kemudian Israel itu akan diselamatkan, apakah banyak orang Israel akan percaya Kristus, terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Kita berdoa saja. Kalau Pak lihat di TikTok itu, bagaimana orang-orang Yahudi itu ketika para penginjil, berita Injil, believe to Jesus, Jesus is the Savior, Jesus is the way, Jesus is the Lord. Oh, mereka lempar, mereka ludah itu Pak. Iya, ludahi. Iya. Ya, Padahal Yesus itu orang Yahudi ya. iya, Bukan Pak, orang- Yesus itu kan orang Yahudi. Bukan orang Yesus Romawi, orang Yahudi. bukan Patrom gitu ya. Oke deh, baik deh Pak, sampai di sini dulu ya Pak ya. Besok kita lanjut lagi diskusinya. Ya, Ale, berarti gimana? Belum clear. Berarti lebih duluan kitab apa gereja tadinya Pak beribadahnya? Ini belum Lebih ditegaskan. duluan, Mana? lebih duluan kebenaran, lebih duluan firman Tuhan daripada gereja. Dari mana kita tahu kebenarannya ada pada saat itu, Pak? Dari Kebenaran mana itu kita tahu berasal dari mana kita tahu bahwa itu benar? Jadi firman Tuhan itu sudah ada sejak dalam kekekalan. Baru kemudian gereja itu ada. Nah, gereja berdiri, gereja ada karena kebenaran. Yaitu karena firman Tuhan. Tidak mungkin ada gereja kalau tidak ada kebenaran. Begitu. Dan Oke, Pak. dan kitab dikanonkan oleh Katolik ya, Pak ya? Kita akui itulah ya. Besar. Kita aku sebagai Protestan bahwa Katolik yang mengkanonkan kitab ya Pak ya lalu. Itu kan Pak? Yang mengkanonkan, Alkitab, perjanjian lama orang-orang Yahudi, perjanjian baru itu adalah bapak-bapak gereja. Dan bapak-bapak gereja bukan Katolik. Wah, Begitu Pak. berarti mereka apa dong Pak? Bapak-bapak gereja Kristen atau apa? Kristen bapak-bapak gereja Pak atau gimana? Katolik Berarti Roma kita itu kan sebutin baru. bapak-bapak gereja itu apa? Terus para rasul itu kita sebutin apa? Bukan Kristen mereka. Katolik Roma itu kan baru secara resmi ya Pak ya, secara resmi. Itu baru ada di abad 11. Apanya Pak? Katolik Roma. Baru ada Oh, di ya? abad 11. Ya. Jadi Bukannya di abad para rasul awal, Pak. itu tidak ingat tadi nama Katolik itu universal. Ya, betul. Ya, Ya. tadi mengutip Kisah Rasul 931, kemudian juga mengutip tadi apa itu Bapak Gereja abad kedua Ignatius of Antioquia itu. Sebutan Katolik itu adalah sebutan secara universal, bukan merujuk kepada institusi Gereja Katolik Roma yang kemudian secara resmi di abad ke-11. Ya baik Lalu Pak, para rasul saja dulu ya Pak. Lalu para rasul itu agamanya apa Pak? Katolik apa Protestan Pak?
Para rasul adalah Katolik, Protestan. para rasul itu Katolik atau Protestan? Para rasul adalah Protestan. Titik. Belum ada Protestan saat itu, Pak. Kita belum ada. Kita ada di abad 16, Pak. Gimana sih? Ya. karena para rasul tidak mempercayai kepausan, para rasul tidak mempercayai indulgensi, para rasul tidak mempercayai mariologi. Karena itu para rasul adalah Protestan. Titik. Oke. Oke. Baiklah, kita berdoa ya Pak ya. Kita akhiri ya. Baiklah. Oke Pak Adi. Sehat selalu ya Pak Adi. Oke. Ya istirahatlah. Oke. Ya, kita berdoa dulu Pak sebelum turun. Berdoa ya. Siap. Ya, siap. Allah Tritunggal Bapa Putra dan Roh Kudus, terima kasih kesempatan yang sangat baik bagi kami sebagai orang-orang percaya untuk mendengarkan firman-Mu, bahkan sharing-sharing di antara hamba-Mu dengan Pak Pablo beserta juga teman-teman yang sedang menyaksikan pada malam ini. Ya Tuhan, biarlah hati kami terus haus dan lapar akan firman-Mu yang akan memerdekakan kami, yang akan membawa kami kepada kebenaran yang sejati. Biarlah hidup kami adalah senantiasa takut akan Tuhan, senantiasa merenungkan firman-Mu, belajar firman-Mu, karena firman-Mu adalah bagaikan madu yang begitu manis bagi jiwa kami, bagi roh kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang akan terus memberikan kebijaksanaan, memberikan pengertian hal-hal baru yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah kami dengar, kami lihat. Tuhan singkapkan segala rahasia-rahasia ilahi kepada kami semua. Sebentar lagi kami akan beristirahat, kiranya malaikat surgawi terus menyertai, memberikan penyertaan, penopangan, bahkan memberikan mimpi-mimpi juga, sehingga juga kami menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi-pribadi yang dipakai, dikhususkan bagi pekerjaan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu, biarlah besok pagi kami akan bangun dalam keadaan segar dan sehat, siap beraktivitas, melakukan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Allah Tritunggal Bapa, Putra dan Roh Kudus, biarlah senantiasa memberikan kebijaksanaan, damai sejahtera, penghiburan, bahkan hikmat marifat terus menyertai memenuhi kami mulai saat ini sampai Kristus datang kembali yang kedua kali. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.